Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Litang Channel dimana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Oke sahabat Om Litang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi seputar soal-soal persiapan menghadapi uji kompetensi. Tapi uji kompetensinya khusus pada kenaikan jabatan fungsional guru. Untuk bagi rekan-rekan yang ingin atau akan menghadapi uji kompetensi dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas, kita juga sudah ready ya videonya. Silakan dicek di beranda di YouTube Wong Belitang Channel. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan like, share, dan subscribe-nya ya rekan-rekan, supaya kami lebih bersemangat lagi untuk berbagi seputar teknologi dan pendidikan tentunya. Oke, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya ya rekan-rekan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini soalnya tentang perkembangan kognitif peserta didik. Yang nomor satu yaitu pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, dan D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, di sini dalam hal ini istilah kognitif menunjukkan seluruh rangkaian psikologi yang dilakukan, mulai dari mengamati, mempelajari, memperkirakan, menilai, hingga memikirkan lingkungannya. So, jawabannya yang jelas adalah yang B. Berikutnya yaitu perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Di sini ada pendapat menyatakan bahwa seorang guru harus memahami betul faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan kognitif siswa, seperti gaya pengasuhan serta lingkungan. Oke, jawabannya jelas adalah yang D. Yang berikutnya yaitu nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11-12 tahun, D. 11-12 sampai 14-15 tahun. Nah, di sini kami mempunyai data yaitu tahapan yang perlu dilakukan dalam perkembangan kognitif siswa, yaitu yang pertama untuk anak yang 0-2 tahun itu disebut sensori motor, di mana pembelajaran dimulai dengan menggunakan kegiatan fisik dan mental. Untuk yang pra-operasional yaitu khusus untuk 2-7 tahun, di mana tahapan ini siswa masih berpengaruh dengan pengalaman mereka dalam menggunakan alat indera. Berikutnya yaitu operasional konkret, yaitu untuk anak usia 7-11 tahun, di mana untuk tahapan ini siswa dinyatakan sudah bisa dengan mudah dalam membuat kesimpulan dari benda nyata. Yang berikutnya yaitu terakhir tahap operasional formal, yaitu untuk anak-anak di atas 11 tahun merupakan tahap terakhir dengan menggunakan benda nyata. Nah, di sini dari yang terkait macam-macam tahapan untuk perkembangan kognitif siswa, maka pilihan yang tepat adalah yaitu yang C, yaitu 7-11 tahun, di mana dia masa-masanya operasional konkret, itu dengan menggunakan logika. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4 yaitu tentang menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan sebagai tahapan, yaitu yang A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, yaitu operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. Yang C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris.
Yang D, kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Oke, kita lihat yaitu di situ jelas tertera bahwa tahapannya yaitu yang A, anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret karena dia menggunakan potongan sapu lidi, kelereng dan sebagainya untuk operasi bilangannya. Oke, yang berikutnya yaitu yang nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Nah, soal ini adalah soal tentang kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Oke, kemampuannya yaitu A, kognitif, B, sosial, C, emosional, dan D yaitu moral. Nah, di sini berhubungan tentang kemampuan serta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri. Nah, dalam di sini adalah jelas-jelas di sini emosional. Kenapa? Karena di sini adalah munculnya kemampuan memotivasi diri. Itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena dalam emosi ini kecerdasan sosial adalah kecerdasan dalam hubungan atau interaksi sosial. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Nah, itu untuk penjelasan singkatnya. Oke, yang nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A, moral, B, spiritual, C, sosial emosional, D, kognitif. Karena ini berhubungan dengan sosial emosional, dari mana kita lihat dari di situ dia mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama. Nah, itu berarti dia hubungan dengan sosial emosional. Oke, yang berikutnya yaitu nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengungkapkan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A, sosial emosional, B, kognitif, C, moral, D, spiritual. Karena ini berhubungan dengan interaksi sama orang lain, maka jelas sama kayak tadi yaitu sosial emosional. Maka pilihannya adalah yang A. Berikutnya di sini adalah soal-soal perkembangan moral peserta didik. Ya, nomor 8 yaitu peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A, penalaran pasca konvensional, B, penalaran konvensional, C, penalaran prakonvensional, D, penalaran interkonvensional. Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu teori-teorinya. Ya, di sini adalah teori menurut Kohlberg. Itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama tingkat 1 yaitu penalaran prakonvensional. Apa maksud dari penalaran prakonvensional? Yaitu tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral. Pada tingkat ini anak tidak memperlihatkan. Nah, di sini tidak memperlihatkan ya teman-teman. Sedangkan di situ adalah tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan hadiah ataupun hukuman. Nah, untuk yang berikutnya yaitu tahap yang kedua, tingkat 2, yaitu disebut penalaran konvensional. Apa yang dimaksud dengan penalaran konvensional? Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Internalisasi individu pada tahap ini adalah menengah. Seorang menaati standar-standar internal tertentu tetapi mereka tidak mentaati standar-standar internal orang lain. Nah, berarti dia sudah sadar tetapi dia tidak menaati standar orang lain. Itu untuk yang tahap kedua. Tahap ketiga yaitu
Penalaran pasca konvensional. Apa yang dimaksud dengan penalaran pasca konvensional? Yaitu tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Itu pendapat Mudini tahun 2016. Berdasarkan teori tersebut, maka otomatis jawabannya adalah yang A, yaitu penalaran pasca konvensional. Oke, berikutnya, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahap perkembangan A. Pra-konvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Sama seperti yang di atas tadi, dia sudah mempertimbangkan orang lain, maka dia termasuk yang pasca konvensional. Nah, di sini masuk soal yang bagian nomor 10 dan sebagainya, soal kesulitan belajar siswa. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengungkapkan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Karena ini kegiatan dengan kontak sama orang lain, maka jawabannya adalah yang C, yaitu penciptaan hubungan yang baik. Karena di situ memaksimalkan ekstra berarti dia berhubungan dengan guru, teman, rekreasi juga guru dan teman, maka akan menciptakan hubungan yang lebih baik lagi. Yang C. Yang berikutnya yang nomor 11, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberi tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Tentunya yaitu yang D, membantu siswa. Yang berikutnya yaitu nomor 12. Seorang peserta didik mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial maksudnya. Oke, dilihat dari kasus yang ada di mana seorang peserta didik itu mendengar informasi tetapi dia tidak memahami apa yang ia dengar, itu berarti termasuk gangguan simbolik. Oke, yang berikutnya yaitu perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Nah, di sini konseling ini yaitu yang C, jelas di situ, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Oke, yang berikutnya yang nomor terakhir, nomor 14. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Nah, oke, karena dia berhubungan dengan faktor sosial, maka jelas-jelas jawabannya adalah yang A, yaitu sosiometri. Oke, demikianlah untuk bagian saat ini untuk sharing seputar tentang persiapan uji kompetensi khusus kenaikan jabatan fungsional guru. Kita lanjut untuk part berikutnya yaitu dari nomor 15 sampai sekian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, adapun yang kurang bermanfaat menurut rekan-rekan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.